Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, di dalam agama Islam mengenal 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bertujuan untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Setiap nabi dan rasul memiliki kisah dan mukjizat yang diberikan Allah yang menjadi teladan bagi umat muslim. Sebagaimana yang dilansir dari buku Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir. Lalu seperti apa kisah singkat dan mukjizat dari 25 nabi dan rasul? Tonton video ini hingga usai agar tidak gagal paham. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Semua umat muslim pasti tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diberikan tugas oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, mengajarkan nama-nama segala sesuatu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ataupun keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam yaitu diciptakan langsung melalui tangannya, ditiupkan langsung roh ciptaannya, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya, lalu diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam orang pertama yang menulis dengan menggunakan alat tulis. Beliau juga merupakan manusia pertama yang diberikan tanggung jawab kenabian setelah Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kaumnya tentang kemusyrikan mereka. Salah satu mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah membuat bahtera atau kapal besar untuk menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari banjir besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman atas perbuatan orang-orang yang ingkar. Lalu yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk menjadi seorang nabi yang membimbing kaumnya yang tinggal di daerah yang dikenal sebagai Ad agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad adalah kaum penyembah berhala pertama setelah bencana banjir. Mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Hud alaihissalam adalah selamat dari azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Ad. Kemudian yang kelima, Nabi Shaleh alaihissalam. Sahabat beriman, kaum Nabi Shaleh alaihissalam yang bernama kaum Samud merupakan kaum penyembah berhala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shaleh alaihissalam untuk menjadi seorang nabi dan mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mukjizat apa yang diberikan Allah? Mukjizat Nabi Shaleh alaihissalam adalah mengeluarkan unta betina dari dalam batu besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, kemudian yang keenam, Nabi Ibrahim. Urutan keenam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menjadi salah satu nabi yang paling dihormati dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menguji kesetiaannya dengan berbagai ujian, termasuk perintah untuk mengorbankan putranya Ismail.
namun Allah menggantikannya dengan seekor domba sebagai pengorbanan. Kaum muslim pasti mengetahui mukjizat yang diberikan Allah. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim adalah kebal ketika dibakar api oleh Raja Namrud. Kemudian yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk menyampaikan ajarannya kepada kaum Sodom, kaum yang dikenal dengan perbuatan buruk mereka, termasuk homoseksual. Karena kaum Sodom ini menentang ajaran Nabi Lut, maka Allah memberikan azab kepada kaum Sodom dan menjadikan tempat tinggal mereka menjadi danau berbau yang tidak bermanfaat. Mukjizat Nabi Lut alaihissalam adalah diamankan dari kehancuran ketika Allah menghancurkan kaumnya yang terlibat dalam perbuatan homoseksual. Yang kedelapan, Nabi Ismail, sahabat beriman. Nabi Ismail alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang hampir dikorbankan sebagai tanda ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah telah menggantikannya dengan seekor domba. Mukjizat Nabi Ismail alaihissalam adalah kakinya mengeluarkan mata air Zam-Zam, dan kisahnya merupakan perintah untuk berkurban. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim yang menikah dengan Ribka dan memiliki dua putra kembar dalam usia lebih dari 40 tahun. Salah satu mukjizat Nabi Ishak alaihissalam yang diberikan Allah adalah mendapat keturunan dalam usia tua. Sahabat beriman. Kemudian yang ke-10, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub merupakan putra kedua Nabi Ishak alaihissalam. Sejumlah mukjizat Nabi Yakub yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya dapat mencium aroma dari jarak yang sangat jauh, bersifat tawakal, dan mengetahui segalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, menguasai bahasa Aramia, serta memiliki umur panjang sekitar 180 tahun. Lalu yang ke-11, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf merupakan salah satu putra Nabi Yakub alaihissalam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi nabi. Beliau dimusuhi oleh 11 saudaranya karena hanya dialah yang tertampan mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diutus menjadi nabi. Karena itulah saudara Nabi Yusuf alaihissalam membuangnya ke dalam sumur, namun dia diselamatkan oleh para sahabat. Salah satu mukjizat Nabi Yusuf adalah memiliki doa yang mustajab dan berwajah tampan. Yang ke-12, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam merupakan nabi yang diuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit kulit yang sangat parah. Namun beliau dengan sabar dan tabah dengan ujian tersebut. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun mengangkat ujian tersebut dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Nabi Ayub. Salah satu mukjizat Nabi Ayub alaihissalam adalah memiliki kesabaran yang besar dalam menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ayub menghentakkan kaki ke tanah, keluarlah mata air yang dingin dan menyembuhkan penyakitnya tersebut. Lalu yang ke-13, Nabi Shu'aib alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Shu'aib alaihissalam untuk mengajak kaum Madian agar mengikutinya dan meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan untuk disembah. Nabi Shu'aib juga memerintahkan kaum Madian agar menghentikan penipuan dalam perdagangan dan menghormati hak-hak orang lain. Salah satu mukjizat Nabi Shu'aib adalah
seperti mampu mendatangkan musibah atau ajab atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-14, Nabi Musa alaihi salam. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk membebaskan para budak Bani Israel dari Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat yang berupa tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular dan membelah Laut Merah. Dengan itu Nabi Musa alaihissalam dan budak Bani Israel dapat terbebas dari kejaran Fir'aun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang ke-15, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun merupakan sepupu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun juga mendampingi Nabi Musa dan kaum Bani Israel ketika dikejar Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniai Nabi Harun alaihissalam kemampuan bahasa yang baik. Sahabat beriman, kemudian yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli merupakan nabi yang selalu jujur dan menepati janji sehingga doanya selalu dikabulkan. Nabi Zulkifli merupakan satu-satunya orang yang mampu memenuhi persyaratan yang diminta rajanya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Yang ke-17, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam merupakan seorang nabi yang menjadi raja yang adil dan bijaksana. Nabi Daud alaihissalam memiliki bahasa yang baik dan mampu berdakwah dengan gemilang. Beliau juga pandai dalam mengolah besi. Kemudian yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat beriman, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang raja yang adil dan bijaksana. Salah satu mukjizat beliau adalah mampu berdialog dengan hewan seperti burung dan semut. Kemudian yang ke-19, Nabi Ilyas alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ilyas untuk mengajak penduduk Ba'laba agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala yang dianggap sebagai Tuhan. Meski mendapat dakwah dari Nabi Ilyas, mereka tetap ingkar hingga Allah menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. Lalu yang ke-20, Nabi Ilyasa. Sahabat beriman, Nabi Ilyasa anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa mendapat tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah untuk Bani Israel agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara mukjizat Nabi Ilyasa adalah dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah. Kemudian yang ke-21, Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk mengajak kaumnya di Ninawi agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena tidak ada yang mendengar Nabi Yunus, maka Allah memberikan azab kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam tersebut. Nabi Yunus berlayar ke lautan, namun karena kapal tersebut kelebihan beban, maka Nabi Yunus terjun ke laut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus tanpa memakan atau meretakkan tulangnya. Nabi Yunus masih hidup ketika sudah berada di perut ikan paus tersebut, dan beliau senantiasa bertasbih. Allah memerintahkan hewan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di daerah yang tandus. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 40 hari. Kemudian yang ke-22, Nabi Zakaria alaihissalam. Sahabat beriman, Nabi Zakaria merupakan seorang nabi yang belum memiliki keturunan dalam usia yang tua. Karena itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya dan memberikan seorang putra yang soleh.
Yang ke-23, Nabi Yahya. Urutan yang selanjutnya adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Yahya alaihissalam untuk menjalankan 5 perintah. Perintah tersebut yaitu selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, selalu melaksanakan sholat, selalu melaksanakan puasa, selalu membayar zakat, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir. Kemudian yang ke-24, Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Maryam tanpa ayah. Maryam merupakan seorang perempuan yang tidak pernah menikah atau bersentuhan dengan laki-laki. Hal ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam berjuang menyiarkan agama yang benar dan membongkar kesalahan serta kesesatan pendeta-pendeta Yahudi yang telah menyimpang. Sejumlah mukjizat Nabi Isa adalah bisa berbicara saat bayi, menghidupkan burung dari tanah liat, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang buta, kitab Injil, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-25, Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman. Dikutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Syahrir Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan penutup dari para nabi. Setelah tumbuh besar, beliau diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam. Dalam penyebaran agama Islam, beliau menghadapi segala cobaan, namun beliau menghadapinya dengan penuh kesabaran. Nabi Muhammad menjadi panutan dari seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sahabat beriman, itulah kisah singkat dan mukjizat 25 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.